Selamat pagi, kita jalan-jalan kawan ya. Ini kita akan menuju ke lokasi penanaman ya. Penanaman yang akan dibuat satu musim panen ya. Masih di Desa Kepel ya, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun ya. Dimana PT kami berada di situ dan mitra-mitra kami juga berapa CV terbagi berapa CV ya, dan ada khusus divisi untuk pembesaran ada. Yang kita lihat sekarang ini nanti di penanaman. Halo. Halo bos. Ya. Ye. Di penanaman di apa itu? Perbatasan desa ya, Desa Kepel. Antara Desa Kepel dan Desa Lolo. Dan kita menggunakan lahan pribadi ya, yang luas sekitar 2 hektar. Jadi perbandingan untuk lahan 1 hektar di lahan datar dengan 1 hektar di lahan miring itu sudah beda volume atau beda populasi ya. Hei, lu, ya. Jadi tempatnya, lokasinya itu pegunungan ya. Dan untuk masuk itu kita menggunakan apa ini? Melalui jalan rabat belum aspal. Jadi kawan, kita sambil ngobrol ya. Jadi ketakutan banyak kawan-kawan pemula, ketakutan untuk menanam porang ya. Karena adanya penurunan harga. Ada beberapa media yang menyebutkan bahkan ada juga reality show ya, bahwa porang prediksi di tahun ke depan bisa hancur atau bisa turun ya. Jadi sudah lama saya membuatkan video dan baik secara vlog maupun secara presentasi ya, ketika di hadapan para petani, bahwa budidaya porang atau petani porang itu bukan paksaan. Itu yang pertama, bukan paksaan. Siapa yang memaksa? Tidak ada ya. Itu bukan paksaan, tetapi itu pilihan. Kalau Anda takut gagal, kalau Anda takut apa itu nanti porang tidak laku atau gimana ya, ketakutan seperti itu ya, Anda jangan jadi petani porang ya. Jadilah pegawai ya, pegawai atau pegawai atau apa ini, pokoknya yang gajinya tiap bulan ya. Sedangkan di porang itu butuh keberanian, karena apa? Dari modalnya juga lumayan besar. Yang menentukan harga itu sebenarnya kita sendiri ya. Kenapa kita menentukan harga? Karena kalau mau harganya lebih tinggi ya, atau lebih pengen lebih tinggi ya, Anda buat kering seperti itu. Jangan jual basah, buatlah pengeringan.
ya. Banggalah dengan apa yang Anda buat, apa yang Anda bentuk ya. Kalau Anda membuat pengeringan sendiri, walaupun dengan alat sederhana, walaupun dengan tenaga yang manual, cuma beberapa orang, namun di situ Anda sudah menjadi bos ya, karena Anda sudah memproses kering. Kemudian kering itu jual kemana ya? Kalau jual kering bisa dijual di mana saja. Ke kami juga bisa ya. Kami butuh kering sebanyak-banyaknya. Kalau untuk basah ke kering ya, per ton ya, Anda masih mendapatkan sekitar 500 sampai 700 ribu ya, per 5 kilo, per 6 kilo, per 7 kilo, per 4 kilo. Itu tergantung bulan apa yang Anda iris, seperti itu. Jadi Anda masih punya nilai lebih dari mengeringkan tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu porang ini masuknya bukan di satu pintu. Masuknya kita punya dua market. Market yang pertama adalah pabrikasi atau membuat pabrik. Siapa yang buat pabrik? Beberapa pabrik besar tersebar di seluruh Indonesia ya. Dan kalau Anda nanti membuat pabrik pengirisan, ya itu disebut pabrik juga, walaupun kapasitas Anda masih kecil ya. Kemudian selain pabrik itu ada eksportir. Eksportir itu dia belum tentu punya pabrik, tapi dia hanya trader. Trader mendapatkan barang dari beberapa pengiris atau beberapa DO yang sudah dikeluarkan ke mereka, kemudian mereka menampung, hanya mempunyai gudang tampung saja ya. Kemudian gudang tampung tadi, dari situ mereka ekspor. Jadi ada dua tadi ya, yang untuk marketnya, yaitu pabrik tadi tersebar di seluruh Indonesia. Di Jawa Timur juga banyak, bukan hanya 1-2 pabrik. Kalau Anda sendiri membuat pengirisan ya, itu bisa disebut juga pabrik walaupun kapasitas kecil ya. Kemudian yang kedua adalah eksportir ya. Eksportir dia tidak punya pabrik, tetapi punya gudang untuk menampung barang ya, termasuk dari Anda ya, nanti ngesupnya di yang punya DO di satu pintu tadi. Jadi kita punya pasar dua, yaitu pabrik dan eksportir, kawan. Makanya saya sering mengatakan bahwa petani porang itu bukan paksaan tapi pilihan. Kemudian sering juga saya mengatakan bahwa mau jadi penonton atau jadi pemain itu pilihan. Atau mau sebagai komentator ya. Komentator itu biasanya saya ngupload video itu banyak yang komen, jangan nanam porang akan turun dan sebagainya. Itu hanya komentator. Mereka takutan, bahkan bisa jadi mereka takut tersaingi ya. Kalau kita menggunakan paradigma yang baru, semakin banyak orang tahu, semakin banyak peluang. Semakin kita banyak memberi, semakin banyak rezeki. Kalau paradigma lama, semakin banyak orang tahu, maka semakin banyak pesaing. Nah, itu tidak kita gunakan untuk sekarang. Kita petani milenial harus merubah paradigma itu ya. Paradigma semakin banyak orang tahu, harus semakin banyak peluang ya. Bukan semakin banyak bukan semakin banyak pesaing, justru semakin banyak relasi, banyak kawan, juga akan menghasilkan banyak rezeki ya. Jadi itulah beberapa faktor ya, kenapa porang itu menjadi pilihan, bukan paksaan. Tidak ada yang maksa. Anda mau tanam silakan, Anda mau tidak tanam silakan ya. Kalau tidak mau rugi ya jangan tanam ya. Karena semua usaha itu pasti mengalami yang namanya kerugian, yang namanya keuntungan. Itulah
wira swasta atau pengusaha ya. Kalau Anda takut rugi ya tidak usah tanam ya. Anda bisa kerja sebagai PNS saja ya. Kalau PNS itu malah benar. Kalau PNS itu sudah pasti setiap bulan pasti dapat gaji ya, itu tidak mengalami kerugian. Ruginya di mana? Cuma kerugian kebutuhan. Kalau kebutuhan banyak Anda ngutang, nah di situ kerugiannya yang tapi aman karena setiap bulan Anda dapat gaji ya. Kalau di porang itu Anda yang menentukan mau untung banyak ya nanam banyak. Soal harga itu bukan wewenang kita gitu loh ya. Yang kita menentukan tadi menentukan jumlah tanaman yang kita tanam, jumlah populasi yang kita tanam. Nah, maka akan menentukan nominal yang kita dapat tadi seperti itu. Ini sudah mulai masuk di Desa Mbolo dan sebentar lagi kita akan menuju ke lokasi kawan. Jadi sepanjang jalur ini kanan kiri mereka sudah menanami porang ya. Dan kalau kita jalan-jalan ketika porang mulai tumbuh itu luar biasa, pertumbuhannya bagus sekali. Pertumbuhannya bagus sekali, sudah mulai tinggi-tinggi ya. Tapi kalau kemarau gini ya belum ada yang tumbuh ya. Jadi untuk kondisi di Madiun sempat terguyur hujan selama 4 hari. Kemudian ini kembali kemarau ya, karena belum masuk waktunya untuk musim penghujan. Jadi untuk kawan-kawan di luar sana masih ada kesempatan ya untuk nanam, karena masih kalau untuk katak sudah bisa ya, katak dan umbi untuk bisa mulai menanam ya. Tidak usah keburu-buru, santai. Yang penting tahun ini yang bagi pemain lama atau para petani yang sudah lama, mereka tidak ada kata-kata tidak tanam porang. Justru akan menambah lahan penanaman mereka ya, lahan tanam mereka diperbanyak ya. Kalau yang dulunya 1 hektar bisa tahun ini 2 hektar, bahkan lebih. Karena tanaman porang ini adalah tanaman prioritas ya, super prioritas yang disarankan oleh pemerintah ya, baik Bapak Presiden juga, dari Kementerian Pertanian juga. Karena porang adalah makanan masa depan, itu betul. Karena ke depannya makanan itu butuh sehat ya. Ke depannya kita ngambil start awal, kita menanam di tahun ini. Nanti kalau untuk banyak yang mengeluhkan bibit ya, bibit kenapa mahal dan sebagainya. Bibit itu sebenarnya murah kok, tidak ada bibit yang 500.000, tidak ada. Terus kenapa kok bibit itu mahalnya di awal? Karena bibit porang inilah kelebihan dari porang. Bibitnya itu hanya 1 kali, panennya berkali-kali ya. Jadi bibitnya itu hanya Anda membeli 1 kali saja, karena di musim depan atau tahun berikutnya Anda sudah mendapatkan bibit dari hasil bibit porang yang Anda beli tahun ini gitu loh. Tinggal perluasan saja. Beda dengan
tanaman lain ya, misalkan Anda beli setiap tahun harus beli bibit ya. Kalau porang ini Anda menambah bibit itu kalau Anda menambah lahan, itu baru Anda menambah bibit, membeli bibit lagi. Tapi kalau cuma pengembangan, itu modalnya hanya satu kali, kemudian panennya bisa berkali-kali seperti itu. Jadi tidak ada kata mahal ya untuk bibit porang. Sekitar berapa menit tadi Pak? 15 menit ya. Kalau kita ngebut tadi sebenarnya cukup dengan waktu 7 menit sudah sampai lokasi, karena kita pelan ya, molor jadinya sekitar 15 menit ini sampai sekarang ya. Dan kita sudah masuk di lokasinya. Kita skip sebentar untuk videonya, kita masukin nanti jalannya agak bergelombang dan ekstrim ya, biar getarannya tidak terlalu ngefek di kamera ya. Ya, kita sudah sampai lokasi kawan. Nih, ini bawa pupuk, yang akan ditanam di sini nanti. Nah, ini tim kita yang ini di CV Diantoko Indopurang ya, salah satu CV kami yang melakukan penanaman di sini nanti seluas 2 hektar. Ya, kita break ya, kita sambung di video selanjutnya ya. Nanti kita buat video yang lain. Atau semangat dan salam dahsyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.